Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, minggu-minggu ini bahwa seleksi administrasi CPNS sudah diumumkan ya teman-teman. Semenjak tanggal 2 Agustus kemarin, eh, pengumuman seleksi administrasi CPNS untuk Kemenkumham sudah keluar, dan kemudian tanggal 3 adalah pengumuman seleksi CPNS untuk bagian Kemenhub, dan selanjutnya untuk di bagian-bagian instansi lain. Nah, maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk membedah atau membahas soal dari TKP atau tipe soal TKP di tes CPNS. TKP yaitu tes kemampuan kepribadian. Nah, tes kemampuan kepribadian ini yaitu jenis tes psikotes yang biasanya diujikan pada tes CPNS. Nah, kemudian tujuan dari tes TKP ini atau tes kemampuan kepribadian ini yaitu untuk melihat bagaimana personality seseorang apabila benar-benar sudah diterima sebagai karyawan atau pegawai, baik itu swasta maupun negeri. Jadi tanggapan seorang pegawai atau karyawan ketika dia menghadapi masalah-masalah yang dihadapi pada suatu perusahaan. Nah, maka dari itu di sini saya akan membahas soalnya. Simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya hanya membahas dua soal dahulu. Nah, jika teman-teman terdapat pertanyaan terdapat pada soal TKP atau tes kemampuan kepribadian ini, atau terdapat pertanyaan pada soal-soal CPNS yang lain, bisa tanyakan pada kolom komentar. Nah, kita lanjut pada soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu untuk soal TKP ini, saya bekerja di kantor yang rata-rata pegawainya terlambat. Terus sikap saya adalah, nah biasanya soal-soal TKP itu seperti ini. Kita ditanyakan pada suatu masalah-masalah yang akan kita hadapi pada di dunia pekerjaan atau di suatu perusahaan. Maka ketika kita menghadapi suatu permasalahan ini, maka sikap kita bagaimana? Nah, maka itu jawaban untuk tes TKP ini yaitu mudah saja. Kita memikirkannya bahwa jawaban-jawaban tersebut itu memiliki nilai positif. Kita cari nilai-nilai yang bersikap positif. Nah, kemungkinan itulah jawabannya. Maka dari itu pilihan antara pilihan-pilihan ini, jawabannya untuk soal-soal ini yaitu yang pertama, saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Kemudian untuk tanggapan yang kedua, saya akan melaporkan ke atasan langsung. Nah, kemudian untuk yang C, saya memberikan kebiasaan keterlambatan itu. Kemudian yang D, keterlambatan merupakan hak masing-masing individu, dan E, keterlambatan memang sudah baik budaya di lingkungan itu. Nah, mari kita telaah jawaban-jawaban ini satu persatu. Untuk jawaban A, ketika kita melihat rata-rata pegawai itu terlambat, sikap kita untuk yang A yaitu saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Nah, ini mungkin saja ya teman-teman. Mungkin saja jawabannya bisa ini karena ini adalah hal positif, karena ini tidak merugikan untuk karyawan yang lain, karena di sini kita hanya menegur dan kemudian kita memberikan contoh bahwa kita ini karena kita ini bisa dicontoh karena kita datangnya tidak terlambat. Nah, ini bisa disimpan dahulu, ini bisa dijadikan jawaban. Kemudian yang B, saya akan melapor ke atasan langsung. Ini terlalu gimana ya teman-teman? Ini terlalu ekstrim atau terlalu egois lah, yang dia eh, ketika melihat teman-temannya terlambat pada saat berangkat bekerja, namun dia melaporkannya ke atasan langsung. Ini merupakan eh, perbuatan atau perilaku yang menurut saya ini kurang baik, karena eh, ini karena permasalahan ini, kalau kita ada teman atau pegawai yang datang terlambat kemudian kita melaporkan ke atasan langsung, eh, bisa jadi kita bukan menambah persaudaraan, namun hanya menambah musuh pada di dunia pekerjaan ini. Maka untuk jawaban B yang ini kemungkinan tidak. Ini untuk jawaban B ini menurut saya tidak, berarti masih AA. Kemudian yang jawaban C, saya membiarkan kebiasaan terlambat itu. Ini menurut saya juga bukan, karena ini adalah sebuah sifat atau perilaku yang sebuah keegoisan atau keegoisan kepribadian, karena eh, pribadi yang memunculkan sikap acuh atau membiarkan sebuah perilaku yang buruk ini dibiarkan kepada
teman-temannya karena ini dapat merugikan sebuah perusahaan, ini adalah sebuah sikap yang sangat egois. Jadi ini jawabannya kemungkinan tidak. Berarti jawabannya saya masih A. Kemudian yang D, keterlambatan merupakan hak masing-masing individu. Menurut saya ya memang kelambatan itu bisa muncul dari individu masing-masing atau dari eh, orangnya masing-masing, karena bisa jadi dia keterlambatan kemungkinan di jalan dia macet atau di dalam keluarganya masih ada masalah. Nah, mungkin kan itu bisa terjadi. Maka dari itu jawaban ini bisa mengacu ke jawaban A karena kita menegur. Yang pertama kita akan menegur, ketika kita menegur dia akan menceritakan masalahnya dia. Nah, maka dari itu jawaban D ini masih mengacu pada jawaban A, maka jawaban A masih pilihan saya. Kemudian yang E, keterlambatan memang sudah budaya di lingkungan itu. Ini merupakan hal yang buruk karena sebuah keterlambatan dijadikan sebuah budaya. Ini berarti tidak mungkin. Maka dari itu jawaban untuk soal TKP jenis ini atau pada soal saya bekerja di kantor yang rata-rata pegawainya terlambat, maka sikap kita harus bagaimana? Maka jawabannya adalah yang A, yaitu saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ketika kita dihadapkan suatu masalah, ketika laporan yang kita buat ditolak oleh pimpinan karena dianggap kurang visible. Visible yaitu kurang jelas atau kurang tepatnya laporan kita untuk diajukan ke atasan, sehingga sikap kita adalah sikap yang pertama yaitu berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakan. Terus yang kedua, menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaiki. Yang C, menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat draft laporan. Kemudian yang D, menerima penolakan tapi tidak melakukan tindakan lanjut. Kemudian yang E, segera melakukan perbaikan draft laporan dan mengajukannya kembali. Kita telah yang A, ketika kita dihadapkan suatu permasalahan ini pada perusahaan atau sebuah instansi, maka yang A sikapnya yaitu berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakan. Di dalam perusahaan kita sudah diberikan waktu karena perusahaan itu sudah memberikan waktu kita semaksimal mungkin untuk membuat suatu laporan itu. Kalau kita hanya beralasan dan kita hanya beralasan dan kita hanya beralasan, maka ini hanya mempersulit kita. Maka untuk jawaban A menurut saya belum. Kemudian yang B, menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaiki. Ini bisa jadi karena ketika kita laporan kita ditolak atau tidak dianggap atau laporan kita kurang jelas yang dianggap oleh pimpinan, maka kita terima penolakan itu dan kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Maka jawaban B ini boleh kita simpan dahulu. Kemudian yang C, menyalahkan orang lain. Ini kemungkinan bukan. Maka yang C belum, jawaban saya masih B. Kemudian D, menerima penolakan tapi tidak melakukan tindak lanjut. Ini sebuah sikap yang baik, namun dia perilaku atau tindakannya sangat tidak memungkinkan karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Karena di saat kita ditolak sebuah laporan kita atau draft laporan ini, kita harus mencoba untuk memperbaikinya dan untuk memperbaiki supaya laporan itu lebih baik lagi. Maka jawabannya D ini bukan, maka jawaban saya masih B. Kemudian yang E, segera melakukan perbaikan draft laporan dan mengajukannya kembali. Ini bisa jadi karena B dan E ini sangat berkaitan, namun pada B ini masih berusaha untuk memperbaiki. Jadi dia hanya berusaha tidak segera. Berarti untuk jawaban pada tes TKP pada soal ini jawabannya adalah E, segera melakukan perbaikan draft laporan dan mengajukannya kembali, karena laporan ini sangat penting untuk sebuah perusahaan sehingga laporan tersebut harus dibuat sesegera mungkin dan kemudian untuk diajukan kembali jelas atau tidaknya sebuah laporan tersebut. Nah, maka jawabannya dari soal ini adalah E. Nah, mungkin itu saja pembahasan soal TKP CPNS untuk kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-share dan subscribe pada channel ini.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.